Mari saudara kita bersama-sama membuka dalam Galatia pasal yang pertama. Kita akan melanjutkan. Galatia pasal yang pertama ayat 6 dan yang ke-7. Kita akan bersama-sama membacakan di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang pertama ayat 6 dan yang ke-7. Saudara sudah menemukan, mari kita bersama-sama membacakan kedua ayat ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Dan saudara, mari kita bersama-sama membuka di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Saya meminta saudara kita bersama-sama membacakan Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai dengan 14 ini bergantian. Dan saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara membacakan ayat yang genap. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari saudara kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa yang surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih karunia dan berkat yang tiada pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami yang sudah Tuhan limpahkan. Kami juga bersyukur karena pada waktu kami datang dan kami dapat bersama-sama berkumpul dengan saudara seiman, itu adalah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Dan Tuhan yang sudah melayakkan dan memampukan pribadi kami lepas pribadi untuk kami dapat melewati, untuk kami dapat menghadapi setiap tantangan dan setiap pergumulan dalam kehidupan kami ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan dalam waktu yang singkat ini, biarkan dengan kebenaran firman-Mu yang terus menyinari dan terus menggelitik perasaan hati kami, supaya kami dapat mempunyai kerinduan dan kesiapan hati pada waktu kami dididik, diajar, walaupun di tengah-tengah segala kritikan dan di tengah-tengah segala didikan. Kami juga berdoa ya Tuhan, berikan kami satu motivasi dan tujuan yang sudah Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga benar-benar pada waktu kami datang beribadah, tujuan kami hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk belajar akan setiap kebenaran firman dan ajaran-Mu. Pakailah keberadaan diri hamba-Mu di tengah-tengah segala kelelahan, keterbatasan, dan segala kelemahannya, sehingga segala sesuatu apa yang dia katakan sekali lagi dapat menyenangkan hati-Mu dan berkenan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Berkati ya Tuhan dalam waktu yang singkat ini, berkati dalam setiap kebaktian kami, dan kini ya Tuhan yang terus beracara, memberikan pertumbuhan baik secara jasmani dan rohani khususnya kepada jemaat ERC ini. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam beberapa waktu kita sudah pernah mempelajari dalam Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Yang dikatakan dalam hal ini bahwa Paulus menyatakan perasaan herannya, dan dia mengatakan, Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Saudara, ini merupakan satu hal yang dikatakan oleh Paulus yang menyatakan bahwa ini merupakan satu hal pada waktu mereka berbalik daripada Dia dan meninggalkan dan mengikuti Injil yang lain. Ini merupakan satu kata kerja yang dikatakan aktif, bukan suatu hal yang pasif. Dan kejadian ini sedang berlangsung, dan bukan suatu hal yang sudah berlangsung, tapi sedang berlangsung. Yang dikatakan mereka begitu cepat pindah, tetapi mereka begitu cepat juga berbalik.
Maka di dalam hal ini, saudara, ini merupakan satu hal yang Paulus ingin katakan bahwa banyak sekali di tengah-tengah jemaat di Galatia itu banyak sekali guru-guru palsu yang kelihatan mereka itu berbicara soal kebenaran, tetapi di dalamnya mereka itu berbicara suatu Injil yang lain. Yang dikatakan dalam pengertian ini adalah guru-guru palsu itu telah datang ke dalam jemaat Galatia sambil berusaha untuk mempengaruhi mereka dan menolak ajaran Paulus itu dan menerima suatu Injil yang lain. Kata lain ini saya sudah pernah menyampaikan dalam bulan Mei yang lalu, yaitu mengenai kata heteros dan mengenai kata alos ini. Maka di dalam hal ini, saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus itu ingin menyatakan bahwa apa yang kamu dengar dan apa yang kamu imani yang sudah aku berikan, itu merupakan the truth gospel. Yang dikatakan, saudara, dalam pengertian ini, the truth gospel itu merupakan intisari daripada ajaran Paulus yang bicara mengenai the gospel of the grace of God, yang bicara mengenai Injil kasih karunia Allah, dan itu yang berasal, semuanya itu berasal daripada Allah. All is from God. Maka dalam pengertian ini yang kita sudah pernah dengarkan dalam cuplikan, saya mengulang supaya saudara itu ada kuanien, ada satu hal kerangkanya. Maka Paulus tidak mau, saudara, jemaat Galatia itu terjebak di dalam satu pengertian bahwa mereka tidak menolak ajaran Paulus. Ini hebatnya ajaran sesat ini, guru-guru palsu ini. Mereka tidak menolak atau tidak mengcounter dengan begitu keras. Tetapi mereka itu mengatakan, kalau kamu mau diselamatkan hanya karena Injil Kristus, itu tidak sah atau tidak dapat diselamatkan secara tuntas. Maka kalau menerima Injil Kristus, harus ditambahkan dengan ketentuan-ketentuan atau tuntutan-tuntutan hukum Taurat yang dalam Galatia ini diperlakukan tentang acara sunat secara jasmania. Maka dalam pengertian ini, saudara, Paulus menentang hal ini. Paulus ingin membuktikan mengenai satu kalimat yang secara tidak langsung yang nantinya kita akan membahas, bahwa di dalam hal ini sunat lahiriah dan sunat lahiriah dan sunat batinia itu, sunat batinia itu jauh lebih penting daripada sunat lahiriah. Yang dikatakan, saudara, karena sunat lahiriah itu tidak dapat menjamin dan menentukan keselamatan pribadi seseorang. Maka ini merupakan satu hal yang perlu kita kembali diingatkan, bagaimana Paulus itu bicara mengenai the gospel of the grace of God ini. Yaitu Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya ada satu Injil, yaitu Injil Kristus. Injil itu telah sampai kepada kita melalui dua hal. Mengenai yang pertama, pernyataan Yesus Kristus, dan yang kedua adalah pengilhaman daripada kuasa Roh Kudus. Yang dikatakan dalam hal ini kembali, pernyataan itu yang benar, segala suatu ketetapan itu, apa yang Kristus katakan dan apa yang Kristus sudah lakukan dan apa yang Kristus sudah genapkan di atas kayu salib dalam menebus dosa-dosa manusia. Maka dalam hal ini, saudara, kita kembali disadarkan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Paulus itu sudah jelas, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan karena fasilidanya, kebaikan dan perbuatannya. Dan dikatakan, saudara, Injil ini diterangkan dan diungkapkan di dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Maka landasan dalam kehidupan kita, landasan segala pemikiran, perkataan, dan tingkah laku kita hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dikatakan di dalam the truth gospel ini, bahwa semua ajaran dan gagasan yang bersumber daripada manusia, bersumber baik daripada gereja atau tradisi, yang tidak dinyatakan atau tidak tersirat di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak boleh dimasukkan dalam Injil Kristus. Dalam pengertian, saudara, ini sudah jelas. Karena banyak sekali, akhir-akhir ini, banyak sekali jemaat yang hanya karena fanatik, hanya melihat dalam satu unsur organisasi gereja, organisasi dalam pengertian kebesaran daripada besarnya bangunan, melihat kemegahannya, tapi tidak pernah melihat intisari kebenaran yang disampaikan di tengah-tengah gedung yang besar, dan daripada para pemimpin-pemimpin agama, yang para pemimpin agama pun akhir-akhir ini mulai diekspos dan mulai dilihat. Kenapa, saudara? Kalau saudara membaca surat kabar, banyak terjadi para pemimpin agama mulai ditelusuri, baik dalam seluruh agama, apapun juga. Karena di dalam hal ini, saudara, itu membuktikan bagaimanapun sehebat-hebatnya pemimpin agama, tetapi kalau dia tidak pernah kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimanapun pemimpin agama tetap mempunyai kekurangan dan kelemahan. Dan kita sebagai seorang jemaat, kita pun seharusnya
disadarkan, dibawa untuk mengerti bahwa pemimpin agama pun adalah manusia yang berdosa, manusia yang terbatas, manusia yang penuh banyak kelemahan dan perlu adanya Injil. Maka dikatakan, saudara, kita pun disadarkan. Kita tidak boleh sampai dikatakan semua ajaran atau gagasan yang bersumber daripada manusia, gereja, atau tradisi yang tidak dinyatakan atau tidak tersirat dalam firman Tuhan, tidak boleh dimasukkan dalam Injil Kristus. Mencampur isi asli Injil dengan hal-hal itu adalah memutarbalikan daripada Injil Kristus. Hal ini sudah yang dikatakan begitu jelas daripada apa yang disampaikan oleh Paulus. Maka dengan pengertian ini, bagaimana Paulus mengajak kita bersama-sama bicara mengenai theology and experience. Bagaimana Paulus bicara mengenai Christian faith and Christian life. Kita boleh dididik, kita boleh belajar teologi, kita boleh banyak belajar doktrin. Tetapi teologi dan doktrin itu bukan semata-mata menjadi suatu hal yang mati. Gereja yang baik harus memberikan pendidikan. Tetapi pendidikan itu bukan hanya di dalam tempurung otak kita saja. Hal itu pun harus dilakukan dalam your experience. Maka ada suatu hal yang dikatakan, how about your Christian faith and how about your Christian life? Yang dikatakan Christian faith and Christian life itu menjadi satu kesatuan. Itulah, saudara, kebersamaan yang tidak dapat dipisahkan. Maka dalam pengertian ini, Paulus mengecam di dalam guru-guru palsu ini. Saya sudah pernah membahas ada 4 hal. Pengertian definisi klasik daripada guru palsu atau dalam the false prophet ini, yaitu mereka ini, guru-guru palsu itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan penipuan, penuh dengan kejahatan, dan suatu hal ugal-ugalan. Semau gue, saudara. Yang hari ini dia bisa mengatakan bahwa ini merupakan satu kehendak Tuhan. Saya yang paling peka dalam pimpinan Tuhan. Tetapi saudara, jujurnya, kalau saudara mengatakan diri kamu yang paling peka akan pimpinan Tuhan, berarti saudara itu siap untuk diuji. Mengenai kepekaan pribadi kamu dalam pimpinan Tuhan itu harus diuji, dan paling tidak harus diaminkan lebih daripada 1-2 orang. Karena saudara kalau subjektif mengatakan ini pimpinan Tuhan, tapi yang lain tidak mengalami kedamaian, tidak mengalami suatu hal yang sama, turut merasakan. Saudara itu pun sekalipun saudara menjadi para bishop, para uskup, dan para pemimpin agama yang paling tertinggi, seharusnya saudara tahu. Paulus pun mengatakan, ujilah setiap daripada roh itu. Maka saudara, sebagai seorang pemimpin itu nggak enak loh. Karena saudara itu harus dikatakan down to earth. Kembali menyadari, kembali siap untuk dinasihati, setiap diarahkan, siap setia untuk di warning juga. Maka ini dalam hal ini false prophet ini, guru-guru palsu itu sudah dijelaskan oleh Paulus. Kedua, the child of devil. Dalam pengertian guru-guru palsu itu definisi klasiknya adalah the child of devil, dalam arti anak setan. Saudara, saya kagum kali ini orang-orang kalau tulis email suka ada penyingkatan, ngerti ya? Dari siapa? Misalkan KO. Saya kalau lihat KO saya kirain knockout, saudara. Padahal itu namanya mungkin Karyanto Ong, iya kan? KO. Saya bisa bilang, wah ini knockout. Karena dalam zaman postmodern kan plesetan language game, saudara. Ngerti ya? Saya terima email SS. Saya kirain apa? Son of Satan. Ngerti, saudara? Hati-hati ya. SS itu bisa son of Satan. Saudara, bisa anak setan, saudara. Maka lebih baik kalau nama itu nggak usah disingkat-singkat. Ngerti ya? Nama itu sesuai dengan kapasitas yang seharusnya saudara itu mengetahui. Nggak perlu disingkat-singkat, saudara. Ya. Misalkan, saya kadang-kadang, saudara, dia zaman sekarang ini, zaman postmodern. Titel kamu apa? Eskom. Orang bisa plesetin sarjana kompor. Ngerti, saudara? SE, sarjana edan. Ngerti, saudara? Hati-hati, saudara. Language itu sekarang itu menjadikan satu hal permainan. Permainan bisa mengatakan, kamu salah. Loh, tidak, loh. Tidak salah, loh. Coba, kamu coba. Eskom, kamu bilang Eskom kan? Saya bisa ngomong kompor kan? Emangnya saya salah? Bisa komputer kan? Bisa kompor. Iya kan? SE bisa sarjana ekonomi, bisa sarjana edan. Ngerti ya? STH bisa sarjana
tanpa harapan. Ngerti saudara? Jelas ya? Itu banyak saudara. Banyak plesetan-plesetan. Iya kan? Sampai saya dengar mahasiswa UPH luar biasa sekali. UPH, uang papa habis. Ngerti saudara? Sehingga ini banyak sekali. Saudara hati-hati ya. Maka definisi klasik ini, the child of devil, itu dikatakan itulah anak setan. Dan yang ketiga, definisi dari guru palsu itu adalah enemy of righteousness, yaitu musuh kebenaran. Dan yang keempat disebutkan penggoda, penghalang jalan Tuhan. Maka saudara, kita dapat melihat bagaimana Paulus itu memperjuangkan Injil yang asli, yang ingin dibawakan bahwa kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena baik kamu, fasilitas kamu. Wah, apa yang kamu lakukan? Saya mengatakan, saudara, sehebat-hebatnya manusia, sesuci-sucinya pemimpin agama, tetap ada boroknya, tetap ada dunia kegelapannya. Kalau saudara mau menerangi dan mulai mentransparansikan. Tetapi saudara, justru kita diingatkan, kalau kita terus berpegang pada kesombongan, arogansi kita, kehebatan kita, keangkuhan kita, kita semuanya itu akan hopeless. Karena dikatakan renfei sengxian suneng ukwa, zikuan nengkai san mo tayen, jiang san ikai pensing nani. Saudara, dikatakan di dalam dunia ini nggak ada seorang yang sempurna. Semua orang itu melakukan kesalahan. Merubah gunung dan lautan itu gampang, tapi merubah karakter manusia itu susahnya bukan main. Maka kita melihat, saudara, bagaimana kita hari ini belajar. Kita harus kembali diingatkan. Maka dalam penutupan, saya waktu menutup dalam Galatia pasal yang ke-6 dan 7, dan hari ini kita akan melanjutkan. Kenapa saya mengulang? Supaya saudara itu tahu, kalau melihat film sinetron kan ada ekstranya, saudara. Ngerti ya? Ada 10%-nya itu ekstra. Oh, ini loh terusannya. Nah, kita itu mau mengeksposisikan, saudara. Maka saya menutup dalam hal ini dalam pengertian presaposisi daripada doctrine of grace. Yaitu bagaimana kita melihat presaposisi daripada doktrin kasih karunia Allah. Doktrin anugerah ini. Saya pernah membahas, yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah keberdosaan dosa. Yang kedua adalah penghakiman Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketidaksanggupan dan ketidakmampuan kerohanian manusia. Dan keempat adalah kebebasan Allah yang penuh atau mutlak dalam pengertian yang berdaulat. Jadi dalam presaposisi the doctrine of grace ini ada 4 hal. Keberdosaan dosa, penghakiman Tuhan, ketidaksanggupan atau ketidakmampuan kerohanian manusia, dan yang keempat, kebebasan manusia yang penuh dan mutlak adanya. Hari ini, saudara, kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu the sinfulness of sin, dalam arti keberdosaan dosa. Saudara, kita akan membahas satu persatu di dalam hal ini, tetapi hari ini kita hanya membahas satu bagian saja. Kenapa, saudara, saya mengajak saudara membaca dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai dengan 14 ini? Ini memberikan satu hal didikan. Pada waktu kita bicara mengenai the sinfulness of sin, keberdosaan dosa itu adalah suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan, sangat menyakitkan, sangat membahayakan, bahkan berbau kejahatan. Dari karakter dosa yang semakin hari semakin tidak pernah diakui sebagaimana seriusnya. Sebaliknya, hanya dianggap sebagai suatu penyesalan, alasan penyesalan yang seringkali dilakukan di dalam dunia terang. Di dalam dunia kalimat klise rohani yang kelihatannya itu, saudara itu menyesali. Tetapi apa yang saudara katakan dengan hatimu itu bertolak belakang. Maka hati-hati, saudara. Kalau orang hanya mengakui penyesalannya, bahwa dia mengatakan bahwa aku ini bukan Tuhan. Aku ini hanya manusia. So what? Kalau manusia pun saudara sudah melakukan kesalahan terhadap orang lain, saudara harus nanzihan tacangfu. Harus berani mengakui. Berani meminta maaf. Berani minta ampun. Fair. Ini namanya, saudara, dunia ini, sekarang itu dunia ini semakin hari semakin menuntut transparansi. Saudara, orang penjual jet di Hong Kong. Hari ini kalau saudara ke Hong Kong, selain daripada jam Rolex, saya memberikan wawasan dulu ya, supaya saudara itu kalau ke gereja itu bukan cuma puji Tuhan, haleluya, amin. Tapi paling tidak itu tahu mengenai dunia wawasan ini. Saudara, kalau saudara ke Hong Kong, paling tidak menemukan jam Rolex itu banyak, saudara.
se-Asia mungkin paling banyak itu, jangankan dengan Eropa ya, paling banyak itu Hong Kong. Saudara, selain daripada jam Rolex, jam-jam mewah, Patek Philippe, dan lain-lainnya, itu banyak lagi yang jualan jade. Waktu saya tanya kepada penjual jade ini, baik yang di pinggiran jalan maupun yang di toko-toko, saya tanya. Saya bertanya, barang kamu ini ehwo enggak? Golongan A enggak? Dia bilang, oh, pasti ehwo. Dia pasti ini barang A, kualitas A. Saya tanya, gimana you bisa tahu ini A atau B atau C? Karena saudara, kalau kualitas B itu yang agak memudar. Kalau yang C itu sudah ada percampuran dengan kapur, dengan satu zat kimia yang dibuat seperti giok, tapi sebenarnya itu bukan giok. Maka saudara, saya tanya, gimana kamu bisa ini mengatakan barang kamu itu A? Saya ingin tukar pikiran saudara. Kadang-kadang saya di tengah-tengah capek, saya itu sengaja tanya-tanya dengan penjual yang di pinggir atau yang di toko. Saya tanya sambil tukar pikiran pengetahuan. Karena kita belajar pun dari orang lain. Kita jangan mengatakan, saya nggak pernah, saya ini orang pintar. Nggak boleh, saudara. Kita pun belajar dari orang lain. Maka dia mengatakan, zaman sekarang ini semua harus transparansi. Kamu jual barang yang palsu itu sekarang jauh lebih mahal daripada jual yang barang aslinya. Ehwo itu kan berarti nggak ada campuran. Saya lebih baik jual barang yang batu, yang aslinya batu, daripada saya harus memikirkan lagi untuk memikirkan zat kimianya dicampur bagaimana untuk mendekati supaya seperti giok. Itu modalnya jauh lebih besar dan saya harus mengundang para saintis atau orang-orang yang mengerti percampuran itu. Saya mana ada modal, lebih baik saya ketemu batu, ya saya lihat, saya cekkan itu batunya benar-benar batu, asli nggak ada campuran bahan kimianya, ya sudah, ehwo kan. Wah, saya mengatakan luar biasa jawabannya. Ngerti ya, saudara? Jadi nggak ada campurannya kan. Ehwo itu kan artinya golongan A, betul-betul batu, nggak boleh ada campuran suntikan. Saudara kalau bermain sosanse, tahu ya, batu yang namanya sosanse. Itu saudara ada yang darah, yang dikatakan cishe, yang itu batu ayam atau batu darah ayam. Itu saudara, batunya kalau yang asli betulnya itu darahnya itu merahnya itu asli. Pecahannya itu asli sehingga waktu dipahat itu kelihatan sekali. Tapi saudara, sekarang apapun di Cina itu nakal bukan main. Batu dipikir gimana seperti batu aslinya, disuntik saudara. Sehingga itu dimasukkan cairan kimia, sehingga cairan kimia itu membanjiri atau mewarnai batu itu. Tapi sebenarnya itu bukan batu yang asli. Saudara, sehingga di dalam hal ini adalah suatu hal yang kita perlu juga bicara tentang transparansi ini. Maka dikatakan saudara, dua orang ini terdapat dalam Lukas pasal 18 ini dikatakan, waktu bicara mengenai keberdosaan dosa itu adalah satu sangat yang menyedihkan, membahayakan, dan satu kejahatan dari karakter dosa yang seringkali tidak pernah diakui sebagaimana seriusnya dan dianggap hanya sebagai suatu alasan penyesalan dalam terang. Hati-hati, saudara. Maka dikatakan kita dapat melihat penyesalan akan keberdosaan dosa dari seorang pemungut cukai, di mana di mana Lukas itu memaparkan dalam Lukas 18, tetapi tidak dapat disangkal juga bahwa orang-orang Farisi yang dikatakan dua orang ini, orang Farisi dan pemungut cukai, memperlihatkan sikap yang membenarkan dirinya sendiri dan memandang rendah sesama mereka. Tetapi saudara, saya mengatakan tidak semua orang Farisi demikian. Ya, kita tidak boleh cepat menghakimi keberadaan orang lain. Kenapa? Karena orang Farisi yang dikatakan seorang yang bernama Nikodemus dan Yusuf dari Arimatia itu adalah orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Pernah mengecap mengenai doctrine of grace ini. Pernah mereka dipakai oleh Tuhan untuk berjumpa dengan keberadaan anak Allah. Dan bahkan Yusuf dari Arimatia itu yang membantu pada waktu Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Saudara, sehingga dalam hal ini bagaimana kita melihat keberadaan orang Farisi ini? Kita akan mempelajari orang Farisi dengan pemungut cukai ini. Orang Farisi ini dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan sikap orang Farisi itu tiga hal. Yang pertama, yang memandang diri mereka itu sebagai orang yang khusus, yang melebihi daripada orang lain di sekitarnya, di dalam negerinya, di dalam kotanya. Dan orang Farisi ini
yang selalu menganggap dia sudah menjalankan segala ketetapan hukum-hukum Musa dan hukum Taurat. Ini yang pertama. Kedua, mereka dipenuhi dengan semangat membenarkan diri mereka sendiri dan melemparkan pandangan yang menghina keberadaan orang-orang lain di sekitarnya. Yang pada apa? Apalagi pada waktu itu digambarkan orang Farisi ini sedang berjalan ke dalam bait Allah. Mereka itu memandang dengan satu pandangan yang tidak enak, saudara, keberadaan orang lain. Karena dia adalah orang Farisi, pemimpin agama. Dan yang ketiga, dalam perkataan dan tingkah lakunya, orang Farisi ini menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan Allah. Karena apa, saudara? Karena kepercayaan dirinya bahwa dia itu sudah melakukan ketetapan hukum Taurat. Bahkan dia sudah melakukan lebih daripada ketetapan hukum Taurat. Bahkan mereka merasakan bahwa saya tidak perlu meminta bantuan kepada Tuhan. Saya tidak perlu memohon kepada Tuhan. Karena aku sudah mengalami kecukupan di dalam kehidupanku. Saudara, lihatlah ya, ini arogansi, keyakinan diri mereka begitu besar, sehingga mereka percaya mereka dapat berbuat sesuai dengan standar yang ditetapkan Allah. Akibatnya, saudara, mereka memandang hina orang yang tidak mau atau yang tidak bisa memenuhi standar hukum Taurat atau hukum-hukum Musa. Saudara, pada waktu kita belajar tentang perumpamaan ini, apa yang dikatakan oleh Yesus tentang orang Farisi, kita tidak boleh melihat langsung asal percaya. Ini merupakan satu hal yang kita perlu pelajari. Kita mendengarkan suatu berita daripada orang lain, kita nggak bisa langsung mengaminkan. Kita harus melihat latar belakang perkataan itu. Kita harus melihat latar belakang sejarahnya. Ini namanya orang reform. Orang reform itu selalu bicara tentang ketetapan sejarah. Saudara, sejarah daripada hal ini penting sekali. Orang yang bicara memutarbalikkan sejarah, hal ini akan menjadi bumerang bagi dirinya. Dan akan menjadi malapetaka buat pribadinya. Di dalam latar belakang ini, saudara, orang Farisi itu ke bait Allah yang terletak di Yerusalem untuk berdoa. Dikatakan doa bagi mereka itu sebenarnya itu sehari ditentukan 2 kali. Yaitu sekitar pada jam 9 pagi dan 3 sore ditetapkan mereka untuk berdoa. Mereka, saudara, itu sengaja orang-orang Farisi itu berusaha berdoa itu di halaman luar. Padahal kedudukan orang Farisi dengan para imam itu seharusnya di dalam bagian dalam bait Allah itu. Sehingga orang-orang yang non-Farisi, yang orang-orang bukan imam, itu harus, apalagi bukan non-Yahudi, harus di luar daripada halaman dalam itu. Maka, saudara, mereka sengaja berdiri dan menengadah ke langit, dan dia berdoa tentang dirinya sendiri, dimaksudkan supaya didengar oleh keberadaan orang lain. Doanya singkat, mempunyai bagian pendahuluan, tetapi mempunyai unsur positif dan negatifnya di dalam doanya. Ini saya mengajak saudara untuk berpikir baik-baik, karena di dalam bahasa aslinya, pros hiaton ini yang artinya mereka itu berdiri terpisah daripada yang lain dan berdoa. Atau istilahnya mereka berdiri dan berdoa kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena di dalam doa yang relatif singkat itu, penekanannya hanya pada orang pertama saja, yaitu kepada si aku ini, yang hampir disebutkan sebanyak 4 kali. Orang Farisi ini mengucapkan di dalam doanya, dia itu mengucapkan terima kasih, mengucapkan ucapan doa bersyukur, tetapi dia tidak pernah menyampaikan permohonan di dalam doanya. Hebat kan? Kebalikan daripada kita kan? Kita sering, Tuhan berikan aku jalan yang baik, Tuhan. Tuhan, kalau bisa ini bisnis ini, gangdoan ini, Tuhan. Kalau bisa sukses, Tuhan. Kalau sukses ini dapat 50 juta, Tuhan, aku akan memberikan 1/10-nya, 5 juta untuk Tuhan. Tapi sukses dulu, Tuhan. Sukses. Ngerti, saudara? Tapi orang Farisi ini tidak pernah meminta. Tidak pernah meminta. Di dalam doanya dia hanya berterima kasih. Kita kebalikan, kita jarang berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kita sering meminta kepada Tuhan, bukan? Saudara jangan mengatakan, Farisi memang begitu. Untung aku tidak Farisi. Loh, Farisi itu lebih hebat daripada kamu, loh. Ngerti, saudara? Dia tidak pernah meminta, tapi dia hanya berterima kasih. Kamu tidak pernah berterima kasih, tapi terus meminta sebagai pengemis rohani. Iya kan? Kita sering kali meminta kan? Maka dalam hal ini, kenapa dia tidak pernah menyampaikan
ucapan permohonan di dalam doanya. Karena percaya dirinya. Karena aku sudah melampaui tuntutan hukum Taurat, dan kecukupan yang aku miliki tidak perlu lagi meminta kepada Tuhan. Hebat saudara dirinya. Dan digambarkan di dalam doanya, dia merasa telah melaksanakan semua perintah daripada tuntutan hukum Taurat, sehingga tidak perlu lagi ada pengakuan dosa. Hebat tidak? Liu mintanya begini, aku sudah melebihi daripada permintaanmu, maka aku tidak perlu lagi pengakuan dosa. Ini sangat mengerikan, saudara. Dan dikatakan komentar tentang sesamanya hanyalah hal-hal yang bersifat negatif. Dan dia sampai orang Farisi ini mempunyai pikiran, seharusnya Tuhan itu berterima kasih dan bersyukur dan senang melihat pribadi kami. Bukannya Tuhan paling suka kepada orang yang melakukan segala ketetapannya. Tuhan pasti sayang kepada orang-orang yang taat dan melaksanakan ketetapan kebenaran firman Tuhan. Aku ini Tuhan sudah melampaui tuntutan hukum Taurat. Saudara, dia sampai berani menggambarkan, seharusnya Allah itu semestinya senang kepada kami orang-orang Farisi yang setia kepada hukum Taurat, yang berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Wah, hebat saudara. Tetapi saudara, digambarkan orang Farisi ini tidak sadar bahwa karunia Allah telah memeliharanya dari kejatuhan ke dalam dosa-dosa yang mengerikan. Misalkan mereka mengatakan, aku bersyukur, aku tidak pernah merampok, aku tidak pernah menipu, aku tidak pernah berzina. Saudara, dia tidak pernah menyadari. Dia tidak pernah menyadari apa artinya hidup dengan hati nurani yang bersalah seperti pemungut cukai ini. Dia tidak pernah. Karena dia memikirkan apa yang aku lakukan lebih daripada segala-galanya. Maka saudara, dia menyebutkan dua hal yang istimewa yang dia lakukan dalam memuji dirinya sendiri di dalam doanya. Kenapa saudara? Dua hal yang dia simpulkan. Yang pertama, orang Farisi ini merasakan bahwa dia sudah melampaui di atas persyaratan hukum Taurat. Dia berpuasa berapa kali? 2 kali seminggu. 1 tahun 52 minggu. Berarti 1 tahun dia berpuasa berapa? 104. 104 kali dia berpuasa. Hebat tidak? Menurut tuntutan hukum Taurat, hari puasa itu secara umumnya cuma sekali setahun, pada waktu hari penebusan atau hari pendamaian. Dalam pengertian Yom Kippur, dalam Imamat 16 ayat 29. Tetapi, saudara, apakah boleh melakukan puasa itu lebih daripada sekali? Boleh. Memperbolehkan berpuasa kapanpun juga secara sukarela, secara tidak paksaan, secara bukan dibuat-buat, bukan hanya untuk interest kita, untuk barter kita, untuk mendapatkan sesuatu. Waktu masa muda, saudara ingat ya, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, booming dengan satu hal pengajaran doa puasa. Betul nggak? Apalagi kalau pada waktu masa muda kita, para pemuda, ya ini banyak pemudanya, kita lagi mengumulkan pangeran kodok kita, dan kita sedang mengumulkan putri salju kita, iya kan? Waktu mengumulkan kan selalu mengatakan, doa lu, cari kehendak Tuhan, iya kan? Tambah, jangan cuma doa saja, puasa. Saudara, peletakannya loh, ini loh yang bikin saya itu agak sedikit mempunyai critical thinking. Sebenarnya yang berkuasa itu karena kamu berdoa atau karena kamu berpuasa? Doa tanpa puasa dengan doa dengan puasa, apakah doa dengan puasa itu jauh lebih berkuasa daripada doa tanpa puasa? Jelas ya? Seringkali kita meletakkan puasa itu lebih daripada segala-galanya. Saudara, bukan berarti kamu doa ditambah dengan puasa, pasti kuasanya luar biasa dan pasti Tuhan itu mendengarkan. Seakan-akan kalau kamu memakai doa plus puasa, kamu itu mempunyai kekuatan, tangan kamu itu menjewer kupingnya Tuhan. Ini ya, gue udah ngomong kan tadi ya. Gue udah ngomong apa? Gue itu minta pangeran kodok, ngerti ya? Gue minta pangeran kodok. Boleh nggak? Boleh nggak? Dengan puasa kita. Puasa itu jadi istilah itu, sebenarnya puasa itu kita betul-betul mengumulkan, memfokuskan. Tapi bukan berarti karena kamu puasa itu pasti mempunyai kekuatan dan kuasa lebih daripada segala-galanya. Bukan begitu, saudara. Bukan karena kamu kuasa. Bukan karena puasanya. Tapi saudara ingat, lebih baik doa itu disertai dengan kejujuran, dengan kehidupan takut akan Tuhan.
Sekalipun kamu tidak berpuasa, tapi dengan kejujuran dan hati yang sungguh-sungguh, Allah pun mendengarkan dan Allah pun dapat menjawab. Bukan karena kamu berpuasa. Tapi orang Farisi ini mengatakan, ketetapan menurut hukum Taurat 1 tahun sekali. Tetapi aku melakukan seminggu 2 kali. Berarti 1 tahun 104 kali. Apakah aku tidak lebih baik daripada mereka? Aku tidak butuh pengampunan. Dan aku tidak perlu pengakuan dosaku. Karena apa yang aku lakukan, aku sudah melakukan yang terbaik. Sudah ingat ya? Dia meletakkan puasa daripada segala-galanya. Bukan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dia menyimpulkan, meskipun hasil yang dia beli telah dipersembahkan 1/10-nya, tetapi orang Farisi ini ingin meyakinkan kepada semua orang bahwa semua yang menjadi miliknya telah aku persembahkan 1/10-nya. Dan dia ingin menjunjung tinggi hukum Allah, meskipun persyaratannya itu telah dipenuhi oleh keberadaan orang-orang lain. Ini kenajisan dan keaiban daripada orang Farisi, pemimpin agama yang kelihatannya begitu suci dan begitu rohani, tetapi bobroknya bukan main. Saya sebagai orang yang dulunya bukan orang non-Kristen, saudara. Tapi justru Tuhan panggil menjadi seorang hamba Tuhan, dan saya ingin pun memaparkan bahwa hamba Tuhan hanya diberikan Tuhan kesempatan untuk bicara dan diberikan kesempatan berkuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan kendaki di dalam pribadinya. Tetapi bukan berarti dia lebih hebat daripada keberadaan orang lain sebagai pendengarnya. Jangan meletakkan bahwa saya ini yang paling peka, saya yang paling hebat. Enggak ada, saudara. Saya pun sama-sama harus meletakkan di dalam pribadi seperti kalian bahwa kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, orang Farisi ini memberikan 1/10 karena itu tuntutan hukum Allah. Memang benar. Tetapi saudara ingat, dia itu digambarkan orang-orang yang tertindas ini, para petani ini, dia membeli hasil panen daripada para petani itu, dan kemudian setelah dia membeli hasil panen dari para petani itu, dia memberikan persembahan itu untuk Tuhan. Tanya ya, orang Farisi sama petani, siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih kaya? Pasti orang Farisi. 1/10-nya orang petani. Hasil yang terbaik, panen yang terbaik, ini merupakan satu tuntutan daripada Tuhan. Aku berikan, para petani itu memberikan hasil panen yang terbaik untuk Tuhan. Apakah itu sebanding 1/10-nya daripada orang Farisi? Tidak. Mungkin itu cuma bagian 1%-nya daripada orang Farisi. Tapi dia ingin menunjukkan, dia membeli. Saudara ngerti ya? Saya membeli kepada Suki, dia menjual minyak yang terbaik, saya beli. Bagi saya itu cuma 1/10, itu nggak sampai 1/10 saya. Mungkin 1%, 1/1-nya saya membeli. Kemudian saya memberikan kepada orang. Kelihatannya itu, wah, hebat loh. Dia sudah memberikan 1/10-nya. Padahal tidak, saudara. Dia tidak pernah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kelihatan benar di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan, sama sekali tidak memiliki kebenaran itu. Maka dikatakan, saudara, doa yang sama pernah dikatakan seorang rabi yang bernama Nedunya ben Hanakana. Saya akan mengucapkan doanya. Sama seperti kejadian apa yang Yesus sudah katakan mengenai orang Farisi ini. Aku mengucapkan syukur kepadamu, Tuhan Allahku, bahwa Engkau telah memberikan bagianku bersama dengan mereka yang duduk di Beit Ha-Midras, atau rumah untuk belajar, atau bait Allah. Dan Engkau tidak memberikan bagianku bersama dengan mereka yang duduk di pinggir-pinggir jalan. Karena aku bangun pagi, dan mereka bangun pagi, tetapi aku bangun pagi untuk membaca Taurat, sedangkan mereka bangun pagi untuk berbicara yang tidak karuan. Aku bekerja, dan mereka bekerja, tetapi aku bekerja dan menerima upah, dan mereka bekerja tidak menerima upah. Aku berlari dan mereka juga berlari, tetapi aku berlari menuju kehidupan yang akan datang, sedangkan mereka berlari menuju lubang kehancuran. Saudara lihatlah, ini doa yang selain bersyukur dan berterima kasih, tapi mengutuk keberadaan orang lain. Berdoa dan berterima kasih, tetapi menghancurkan dan menjelek-jelekan keberadaan orang lain. Saudara hati-hati. Seringkali kita berdoa meminta suatu hal hikmat bijaksana daripada Tuhan. Tapi kita dalam kedagingan kita minta kepada Tuhan satu hal, bagaimana Tuhan?
pada waktu kita berdoa di hadapan dirimu, selain aku berterima kasih, menyatakan segala kemuliaan bagi namamu, tapi ajarkan kepada kami ya Tuhan, bagaimana kami dapat mengekang mulut dan lidah kami di tengah-tengah perasaan tertindas emosi, supaya kami tidak mengutuk keberadaan orang lain. Saudara, orang Farisi ini tersebut melihat sekeliling halaman bait Allah, melihat ada seorang yang bernama pemungut cukai ini. Dia bersyukur kepada Allah bahwa dia tidak sama dengan orang lain, tidak yang pasti berbeda dengan pemungut cukai itu. Maka dia mengatakan bebas dari dosa-dosa yang seperti yang dilakukan oleh para pemungut cukai itu, si pengkhianat itu. Saudara, lihatlah, ini yang dilakukan oleh orang Farisi. Bagaimana saudara yang terakhir kita melihat seorang yang dikatakan seorang pemungut cukai ini? Dikatakan saudara, pemungut cukai ini, orang Farisi ini salah duga terhadap pemungut cukai yang sama-sama datang di bait Allah untuk berdoa. Dua orang sama, yang satu pemimpin agama, yang satu orang yang paling dibenci, orang yang paling dihina, orang yang paling tidak disukai. Pemungut cukai saudara tahu, yang hari ini kita juga di Indonesia paling nggak suka tukang pajak. Ngerti saudara? Tukang pajak itu hinaan daripada pemerintah dan hinaan daripada masyarakat. Ngerti ya? Pemerintah sendiri pun dari zaman dulu, dari zamannya Yesus, pemerintah Romawi itu paling nggak suka namanya pemungut cukai. Dia tahu pemungut cukai itu untuk memberikan sesuatu kepada pemerintah. Tapi dia tahu pemungut cukai ini banyak menerima sogokan dan menerima korupsi daripada rakyat jelata. Bagi rakyat jelata itu momok, itu the child of devil. Kenapa? Karena mereka memeras, mereka suka mengambil uang sana-sini, tapi untuk dirinya. Saudara, ini merupakan satu hal yang dikatakan. Orang Farisi itu memandang pemungut cukai itu sebagai pendosa besar. Namun pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Lihat saudara. Sedangkan orang Farisi ini pulang dengan segala keangkuhannya, dengan kepuasan semata-mata yang dibenarkan oleh dirinya sendiri, dengan kepuasan diri mereka sendiri. Saudara, seringkali pada waktu kita bergereja, kita itu seperti orang Farisi dan pemungut cukai. Saudara pulang, meninggalkan gereja, pulang sampai di rumahmu, menerima satu hal kedamaian, didikan, sentilan, pengarahan, atau sebaliknya, saudara itu sedang pulang, kemudian mencari kepuasan dirimu dan mengekstasi dirimu sendiri. Seringkali kalau kita sudah berbuat dosa, seringkali kita unwittingly menghibur diri kita sendiri. Oh, nggak apa-apa. Tuhan itu maha baik kok. Tuhan itu maha pengampun. Tuhan itu maha penyayang. Apalagi kalau aku sudah minta ampun saja, Tuhan ampuni. Tuhan pasti mengampuni. Maka dia, orang-orang seperti orang yang berdosa ini, selalu suka lagunya Tomorrow Will Be Better. Ngerti saudara? Mingkin wei keng hao. Ngerti ya? Hari ini salah, tomorrow will be better. 今天考试不及格不要紧，明天更好。妈妈，今天我考不上。Mamanya bilang, 不要紧，明天会更好。Saudara, kapan belajarnya? Kapan suksesnya, saudara? Maka dalam pengertian itu, kita selalu mempunyai konsep yang salah soal dibenarkan. Dibenarkan berarti dinyatakan benar oleh Allah berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, bukan karena perbuatan dirimu. Pemungut cukai ini memukul-mukul dadanya karena dia tahu bahwa di mana letak permasalahan yang terbesar. Dia hanya memohon belas kasihan kepada Tuhan. Pemungut cukai ini menyadari kenyataan yang sangat mengerikan, membahayakan, yang sangat menajiskan dari dosa-dosa yang dia perbuat. Tetapi orang Farisi ini tidak pernah menyadari kenyataan hatinya yang sebenarnya. Keangkuhan orang Farisi, tetapi iman yang rendah hati. Keangkuhan orang Farisi itu menghukum pribadinya sendiri. Tetapi kerendahan hati, iman yang rendah hati, daripada si pemungut cukai itu menyelamatkan pribadinya. Peristiwa itu merupakan satu perulangan kisah yang pernah Yesus katakan mengenai seorang anak yang hilang. Anak yang hilang dan si sulung. Pemungut cukai ini telah mengabaikan kehidupannya bertahun-tahun lamanya. Begitu lamanya dalam kehidupan rohaninya selama ini. Dia selalu mengabaikan. Karena taunya apa? Duit. Ya kan? Kereta api yang paling sangat alkitabiah itu bukan kereta api pada zaman sekarang. Kalau kereta api zaman sekarang itu nggak ada suaranya. Shhh. Ngerti ya? Justru menyuarakan, diam lu. Shhh. Iya kan? Coba zamannya mak-mak kita.
yang pakai batu bara. Duit. Ngerti saudara? Selalu ngomongnya duit. Pemungut cukai ini telah mengabaikan kehidupannya dan kehidupan rohaninya bertahun-tahun lamanya karena untuk duit, saudara. Sampai digambarkan dia tidak tahu bagaimana dia harus berdoa. Tetapi dikatakan saudara, dia tidak dapat mengucapkan kata-kata penyembahan. Dia tidak dapat mengucapkan kata-kata pujian. Dia tidak dapat mengucapkan kata ucapan syukur seperti yang indahnya seperti orang Farisi ini. Karena apa? Karena beban dosanya itu menekan pribadinya. Dia harus mengungkapkan rasa bersalahnya. Dia harus melakukannya dengan memohon belas kasihan Tuhan sampai dia hanya mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia tidak tahu saudara bagaimana dia harus menyembah. Kalimat penyembahan, pujian. Banyak agama yang menyatakan harus kalau kamu doa begini harus pakai ritual ini ya. Harus ngomong apa, harus, nggak boleh itu. Sehingga kalau orang yang ada beban dosa seperti pemungut cukai ini, bagaimana boro-boro saudara, dia sudah bertahun-tahun tidak pernah berdoa dan tidak pernah masuk ke dalam bait Allah. Sampai digambarkan dia tidak tahu bagaimana dia harus berdoa karena beban dosanya yang menekannya. Dan dia hanya mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia datang kepada Allah dengan apa? Dengan tangan kosong. Dia tidak mempunyai kebaikan-kebaikan dan tuntutan-tuntutan yang bisa seperti orang Farisi lakukan. Barter, aku tidak butuh pengakuan dosa. Karena aku sudah melakukan ketetapan lebih daripada hukum Taurat. Dia tidak bisa, saudara. Dia tidak mempunyai kebaikan-kebaikan itu yang dia bisa tonjolkan. Dia tidak mempunyai tuntutan-tuntutan itu yang bisa dibarterkan untuk Tuhan. Dia nggak bisa. Seringkali kita waktu berdoa kita melakukan apa? Aku sudah melakukan yang baik, bukan? Aku sudah melakukan yang ini terbaik untuk Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita seringkali melakukan demikian. Kita seringkali melakukan kalimat-kalimat doa dengan kalimat yang luar biasa. Saya kadang-kadang berpikir, saudara, dulu saya pernah dididik dan diajar. Dari dia cara berdoa saja, maka kamu akan tahu doktrin dan teologi yang dia percayai. Saya aminkan. Tetapi akhir-akhir ini saya berpikir lagi, doktrin begitu banyak, kalimat pujian, kalimat penyembahan itu indah sekali di dalam perkataannya waktu dia berdoa. Tetapi terakhir, saudara, saya baru mengetahui itu pun tidak menjamin apa yang dia doakan itu betul-betul dari perasaan hatinya. Maka saudara harus hati-hati di dalam hal ini. Dikatakan saudara, dijelaskan sampai dia harus datang dengan tangan kosong, tidak mempunyai kebaikan dan tuntutan-tuntutan. Alasan dan penjelasan tidak ada dalam pikirannya. Dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa yang memohon belas kasihan. Dia meminta belas kasihan itu dan hanya itulah yang berani dia minta. Dia berdoa dan dia hanya mengatakan, "Aku cuma meminta satu hal, Tuhan, kasihanilah hamba-Mu ini. Kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia hanya cuma meminta itu saja. Dan hanya menunggu jawaban Tuhan. Hal ini sama dilakukan oleh seorang yang bernama Raja Daud. Satu seorang raja, satu pemungut cukai. Satu yang dibenci, satu yang dihormati. Saudara ingat ya, satu yang paling dibenci, dihina, dicaci maki, yang satu dipuji-puji, ditinggikan. Tapi pada waktu Raja Daud selalu suka menyanyikan lagu ini, satu-satu, ya kan? Tapi dia menyanyikan ini, habis bangun, ku tidak lupa gosok gigi kan sebetulnya. Tapi dia menyanyikan salah, saudara. Habis bangun, ku tidak lupa ngintip orang mandi. Dia mengintip Bathsheba. Kalau di dalam filmnya VeggieTales, itu digambarkan Bathsheba itu daki, bebek, saudara. Iya kan? Itu tapi menceritakan kepada seorang anak kecil sekolah minggu, masa mencuri Bathsheba. Wah, itu untuk kalangan 17 tahun ke atas, saudara. Tapi itu daki, bebek. Yang kuning itu, yang lucu, yang sekarang super big duck, yang berada di Hong Kong, gedenya bukan main kapal, itu ditaruh di laut. Nah itu, saudara, itu digambarkan di sana. Tapi saya sekarang tidak menceritakan soal masalah daki ini, saudara. Daud mengalami satu hal perbuatan dosa. Mengambil istri daripada Uria. Dan membunuh, mensiasati,
merencanakan pembunuhan yang paling sadis. Orang kalau sudah berbuat dosa, kalau tidak pernah mengerti keberdosaan dosanya, apalagi dalam dunia perasaan, apapun bisa dihalalkan. Apalagi the power of love, saudara. Ai Jing Te Liliang itu henta. Ngerti ya, saudara? Luar biasa. Kalau cinta sudah nggak kesampaian, itu bisa menggelapkan mata. Dia membunuh Urea ini. Tetapi pada waktu Nabi Nathan memberikan peringatan akan keberdosaan dosanya, mengambil istri dan milik orang lain, Daud menuliskan pengakuannya dengan perasaan dan emosi yang berat sekali, menuliskan dalam Mazmur 51. Maka dalam penutupan ini, saya akan mengajak saudara membuka dalam Mazmur 51 sebagai penutupan renungan kita. Mazmur 51, saudara sudah tahu Mazmur 51, sesudahnya kitab Kejadian. Udah tahu ya? Mazmur 51 itu sesudahnya kitab Kejadian. Mari kita membacakan ayat yang ketiga. Kita membacakan Mazmur 51 ayat yang ketiga. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ini merupakan satu hal perbedaan, saudara, di antara HP kalian dengan Alkitab yang nanti saya akan ceritakan. Ayat yang ketiga, Daud itu menggunakan kata yang menunjukkan kebesaran Allah yang tidak terhitung. Dia mengatakan, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Di dalam bahasa aslinya itu mengatakan mercy. Kedua itu adalah unfailing love, dalam pengertian kasih yang tidak kunjung padam. Dan yang ketiga adalah compassion. Compassion itu suatu hal, perasaan kasihan atau terharu. Sampai digambarkan kasihanilah menurut kasih setiamu, menurut rahmatmu yang besar. Maka pada waktu kita melihat keberdosaan dosa, atau dalam the sinfulness of sin, kita dapat menyimpulkan di dalam penutupan kita ini, keberdosaan dosa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah transgression. Transgression itu berasal dari bahasa Ibraninya pesah. Jadi bukan pesek ya, pesah. Pesah ini P-E-S-H-S-H-A-H, pesah. Yang artinya melewati atau melanggar perbatasan atau melewati atau melanggar larangan. Itu pesah. Yang kedua adalah iniquity, dalam pengertian hawon. Tulisannya itu biasa, hawon. Artinya ketidakadilan, ketidaksusilaan. Artinya perbuatan yang tidak wajar, dari yang baik menjadi yang jahat. Dalam pengertian itu original sin. Original sin selalu kita mengatakan, Tuhan, ini tidak adil bagi kami. Bukan kami mau berbuat jahat, tapi kami kenapa bisa melakukan kejahatan ini. Dalam ayat yang ke-7, saudara, mari kita membaca baik-baik dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Kita bersama-sama membacakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Perhatikan ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, anak kecil nggak usah diajarin berbuat dosa, nggak usah diajarin berbuat jahat, nggak usah diajarin cara mencelakakan orang lain. Udah lihai, saudara. Itu menandakan manusia itu sejak lahir sudah bajingan. Ngerti ya? Nggak ada namanya papa yang ngajarin anaknya, you ya, kalau dipukul sama teman kamu, nggak usah apa-apa, langsung peting, culek matanya, ya. Culek matanya, keluarin itu kelopak matanya. Udah, bikin es cendol. Saudara nggak usah diajarin, ngerti ya? Waktu anak saya waktu kecil lagi main di playground, ada satu cinta waktu kecil umur 3 tahun. Ada satu orang yang lebih gede dari dia, umur sekitar 5-6. Karena main-main, dia mungkin gemes lihat Cingto, langsung kepalanya dipegang. Lihat seperti film silat. Cingto kesakitan, saudara. Nangis. Dia langsung, tambah nangis dia. Waktu dia nangis, saya lihat dari itu, wah, saya langsung cuma beritahu anak ini. Tapi waktu nangis, masa kemudian saya ngajarin kepada Cingto yang masih kecil, lu digituin, next time, lu tendang. Ngerti ya? Saudara, tapi saya berpikir, nggak perlu saya ngajarin besok-besok dia akan
sudah mempunyai benih dosa. Kenapa ada kata sekolah? Supaya saudara itu berbuat baik, bukan? Supaya diberikan didikan dan pengetahuan. Nggak ada namanya sekolah cara membunuh dengan begitu sadis gimana caranya. Ngerti ya, saudara? Justru disekolahkan. Karena tanpa disekolahkan, you nggak perlu lagi dilatih untuk kejahatan, you nggak perlu dilatih sebagai teroris, you itu sudah bisa memikirkan bagaimana untuk mencelakakan orang lain. Ini saudara yang dikatakan. Dan yang ketiga, keberdosaan dosa itu artinya sin itself, dalam pengertian cata. Artinya itu falling short atau missing the mark. Suatu hal yang saudara itu miss, tidak mencapai tujuan atau akhirnya. Yang dikatakan kita sendiri sebagai orang Kristen, apakah kita menjadi orang Kristen itu sudah selamanya itu pasti suci, kudus, dan seperti malaikat dan ada sayapnya? Saya bilang jangan naif saudara, kita sama-sama Kristennya, kita bicara dong agak transparan. Orang Kristen pun apapun, siapapun, baik itu penatua majelis, jangan-jangan manusia jelmaan iblis, dan kemudian banyak pendeta dan penginjil, jatuh bangunnya itu banyak saudara. Maka kalau saudara diperiksa oleh dokter, titit. Pak, wajar ada kehidupan, iya kan? Dalam kehidupan kita itu jatuh bangun, saudara. Wajar. Tapi saya mengatakan wajar, jangan segala sesuatu yang wajar jangan segala sesuatu yang tidak wajar diwajarkan, dan suatu hal yang wajar menjadi tidak wajar. Saudara, tetapi kalau seorang yang titit, Pak, game. Ngerti ya? Mati, Pak, mati. Kita maunya itu yang nggak bisa. Kita namanya orang hidup juga pernah jatuh dalam dosa. Maka dikatakan sin itself dalam pengertian cata itu artinya falling short, atau dalam pengertian missing the mark, suatu hal yang miss pada sasarannya. Maka saudara, ketika kalimat ini terjadi di dalam ayat, kalau saudara membaca penutupannya, ayat 5-7 itu di dalam Alkitabmu. Tetapi dalam HP kamu itu ayat 3 sampai dengan yang kelima. Mari kita bersama-sama membacakan. Yang membawa Alkitab, buka dalam ayat yang kelima dan yang ketujuh. Tapi yang dalam HP ayat 3 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan yang ganjil dan saudara membacakan ayat yang genap. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Yang terakhir, yang di dalam Alkitab ayat 11 dengan 14, tetapi yang di dalam HP ayat 9 dan 13. Saudara, kenapa yang di HP itu sesuai dengan rule di dalam Alkitab aslinya? Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu ada perbedaan ayatnya. Yang di dalam Alkitab ayat 11 dengan 14, tetapi yang di dalam HP ayat 9 dan 13. Mari kita membacakan kedua ayat ini bersama-sama. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara mengerti ya? Maka pada waktu Paulus menggunakan Daud sebagai bukti dan mengutip salah satu dari Mazmur Daud mengenai pengakuan dosanya setelah dia melakukan dosa yang mengerikan dengan Batsheba, Daud pun mengakui. Daud pun bukan hanya menyesali, hanya cuma mengatakan, tapi dia melakukan dua pernyataan di tengah-tengah keberdosaan dosa daripada Daud. Dia melakukan dua pernyataan yang sangat mengherankan. Yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosa dan memperhitungkan kebenaran tidak berdasarkan perbuatan. Camkan hal ini baik-baik. Allah mengampuni dosa-dosa dan memperhitungkan kebenaran tidak berdasarkan perbuatan. Dan yang kedua, Allah tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Saudara, ini merupakan satu hal untuk kita kembali menyadari. Itu yang disampaikan oleh Paulus, the truth of gospel, yaitu yang dikatakan the gospel of the doctrine of grace, the gospel yang dikatakan kembali kepada anugerah Tuhan. Maka dikatakan saudara, mengenai dosa ini suatu hal yang harus kita
diteliti baik-baik. Karena selain daripada Mazmur, Amsal sendiri pun mengatakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, ini kalimat benar loh. Sampai sekarang para psikiater, psikologi, ke dunia kedokteran mengaminkan hal ini. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, suatu kali ada perusahaan Lockheed. Lockheed ini, saudara, hanya karena 1 koma saja. 1 koma kecil. Koma itu kan kecil. Tik, kecil koma itu. Tetapi saudara, dia mengalami kerugian yang begitu besar, jutaan sampai dikatakan $70 juta dia mengalami kerugian. Kenapa saudara? Karena pada waktu dia menandatangani surat perjanjian dengan perusahaan internasional, dia salah meletakkan 1 koma kecil di angka yang paling penting. Semuanya sudah diperiksa, semua oke, perkataan semuanya oke. Tapi cuma 1 koma yang salah. Kemudian saudara, perusahaan internasional itu tidak mau tahu dan dia menuntut sesuai dengan perjanjian yang sudah ditandatangani bersama tanpa adanya paksaan. Maka perusahaan Lockheed ini akhirnya merelakan, menghormati isi kontrak itu sebagaimana yang tertulis, dan akhirnya 70 juta US dollar dia kehilangan kerugian itu. Saudara, demikian juga dengan dosa. Dosa dapat membawa kerugian besar. Walaupun pada mulanya itu sangat kecil, seperti koma ini. Rupanya pelanggaran-pelanggaran yang nampaknya tidak berbahaya dapat mengakibatkan kerusakan yang hebat. Sama seperti seorang olahragawan. Kalau saudara overweight, kelebihan berat badan itu beberapa kilogram saja dapat menyebabkan si pelari itu kehilangan waktu yang berharga dalam pertandingan. Ini saudara, saya pernah ikut training center. Saya ikut ke Jordan dan sampai ke PON. Saya itu pernah sampai untuk mengejar berat badan, sampai teman saya yang overweight itu disuruh diet, disuruh tiap hari bangun lihatnya lapangan. Sama seperti Olimpiade 2008, saudara. Pemerintah Cina kalau sudah mentraining orang yang sebagai atletik atau sebagai para pelomba nantinya di Olimpiade, sudah tahu ya, 1,5 tahun sampai 2 tahun di karantina. Tidak ada handphone, tidak ada komputer. Makan, tidur, latihan, bangun lapangan. 2 tahun. 1 bulan sekali hanya cuma 2-3 hari dikasih free, balik, geber lagi. Saudara, itu yang dikatakan bagaimana saudara mereka tidak mau ada suatu hal yang paling kecil. Begitu pula dengan akar pahit kita. Kalau kebencian sekalipun itu kebencian itu hanya cuma satu saja dalam hidup kita dapat menimbulkan kerugian rohani yang besar. Bagi dirimu sendiri, bagi orang lain, dan bagi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kalau orang terus sekali memikirkan bencinya, benci terus sakit hatinya, saudara, yang dikatakan di dalam hal ini, engkau akan merugikan dirimu sendiri. Dan orang lain, setiap kali mau bicara dengan kamu sudah semprot, marah. Dan hubungan dengan pribadi dengan Allahmu juga mengalami suatu hal keretakan dan mengalami suatu hal ketidakberesan. Amsal 3 menunjukkan bahwa kita akan menerima hukum Allah jika kita tidak mentaatinya. Oleh karena itu, kita harus cukup bijaksana untuk takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jika kita menanggapi Allah dan firman-Nya secara serius, kita akan membenci setiap dosa dalam hidup kita, baik yang nampaknya besar maupun yang nampaknya itu kecil adanya. Saudara, suatu kali seorang psikologi yang sangat terkenal, seorang psikiater, yaitu Simon Freud, pernah menemukan kasus anak ini tidak mau makan, tidak mau apa. Di CT scan, di ronsen, di apapun, nggak ada tanda-tanda keanehan. Tapi dia hanya diam dan tidak mau, termurung sampai udah pucat. Kemudian di konseling, saudara. Pada waktu di konseling, ternyata anak ini mempunyai kebencian terhadap dirinya. Kebencian terhadap dirinya pada waktu di konseling lagi, akhirnya ditemukan bahwa dia pernah melakukan benih keberdosaan, dosa itu terjadi dalam dosanya.
Keberdosaan dosa itu lebih berat loh ya. Keberdosaan dosa. Sudah melakukan dosa, tapi ada satu benih keberdosaan itu dari dosa yang dia perbuat. Dia jatuh cinta sama kakak iparnya. Saudara tahu ya, setiap hari, setiap malam, dia mendoakan cicitnya mati di hadapan Tuhan. Dia mendoakan supaya cicitnya itu mati, tanpa dibunuh, tanpa apa, pokoknya mati, Tuhan ambil. Caranya bagaimana? Tuhan ambil. Dia sudah jatuh cinta, saudara, sama kakak iparnya. Ini true story. Dan ternyata betul waktu cicitnya mengalami kecelakaan, hatinya itu, hati nuraninya tidak pernah diam. Tertegur, kamu pembunuh. Sekalipun otaknya dia mengatakan, saya tidak melakukan pembunuhan itu, dia ditabrak sendiri. Tapi kamu setiap hari, setiap malam, kamu mendoakan suatu hal yang kekejian di hadapan Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan yang mendengarkan doa, oh, kau minta cicitmu mati, ya gua matiin. Bukan, saudara. Tapi setelah hati feeling guilty itu membuat dia itu diam. Tidak mau makan. Dan dia sendiri pun sampai cinta tidak kesampaian juga. Karena hati daripada manusia. Ingat ya, kamu berbuat segala sesuatu yang jahat, tetapi kalau Tuhan sudah berbicara memakai hati nurani kamu, kamu tidak pernah akan diam. Makanya Amsal mengatakan apa? Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dia sakit-sakitan. Sakitnya apa? Tidak ada. Tapi dalam batinnya dia sakit. Dan dia sudah melanggar ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kita ke satu hal mengenai presuposisi dari the doctrine of grace ini. Bagaimana kita melihat arti yang pertama, keberdosaan dosa. Dan kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita satu didikan, memberikan kepada kita satu hal pengertian. Mari saudara kita semuanya bangkit berdiri.